Salam saudara dikasih oleh Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan siang hari ini, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat menerima pesan dari Tuhan dalam perenungan firman Tuhan siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Ada beberapa ayat yang nanti kita akan baca. Saudara, kisah tentang Lazarus dibangkitkan. Siapa Lazarus? Lazarus adalah saudara Maria dan Marta. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu tercatat di dalam ayat yang ketiga. Maria dan Marta mengatakan, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Maria dan Marta mengirim pesan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit, dia menyebutkan dia yang kau kasihi. Artinya Lazarus adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Penulis Injil ini yaitu Yohanes pun mengatakan bahwa Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, ayat yang kelima. Jadi Yohanes pun menyebut bahwa Tuhan Yesus memang mengasihi mereka. Bahkan ayat yang ke-36 pun menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi pun mengakui, memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus mengasihi Lazarus. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya, betapa kasih Tuhan Yesus kepada Lazarus. Jadi mereka, baik Maria, Marta maupun Lazarus adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kita lihat dari peristiwa ini, sekalipun mereka dikasihi oleh Tuhan, Tuhan izinkan pergumulan terjadi dalam kehidupan mereka. Pergumulan bagi Maria dan Marta karena Lazarus sakit, bahkan akhirnya meninggal. Yang menarik bahwa ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, dikatakan ayat yang ke-6, Tuhan Yesus sengaja 2 hari lagi tinggal di tempat di mana ia berada. Jadi ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, dia tidak langsung datang ke tempat Lazarus, tapi sengaja tinggal 2 hari lagi. Saudara, kenapa Tuhan izinkan pergumulan, Tuhan izinkan persoalan datang dalam kehidupan orang yang dikasihi oleh Tuhan? Ternyata Tuhan punya maksud. Ayat yang ke-14 mengatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, ternyata Tuhan memang sengaja lakukan itu supaya para murid belajar untuk percaya, supaya Maria dan Marta pun belajar untuk percaya. Percaya apa, saudara? Percaya kepada rencana Tuhan. Jadi kalau kita baca kisah ini, disebutkan Tuhan Yesus sampai di tempat di mana Lazarus dibaringkan itu setelah 4 hari lamanya, ayat ke-17. Jadi Tuhan mendengar kabar, sengaja 2 hari tinggal, dan dalam perjalanan tidak langsung ke tempat Lazarus dibaringkan, tapi dia tetap melayani, ya, melewati kota-kota termasuk kota Yeriko, dan di situ melakukan pelayanan sehingga sampai ke tempat Lazarus dibaringkan 4 hari. Saudara, ini rencana Tuhan, dan Tuhan mau supaya sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Saudara, mungkin terkadang ketika kita punya pergumulan dan Tuhan tidak langsung menjawab sesuai dengan waktu yang kita harapkan, mungkin kita berpikir, oh Tuhan tidak langsung menjawab, oh Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak peduli. Saudara, ada rencana Tuhan di balik semuanya. Maria dan Marta pun mengatakan demikian. Ayat 21, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ayat yang ke-32, Maria pun mengatakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kadang-kadang itu juga menjadi ungkapan kita kepada Tuhan ketika waktunya Tuhan ternyata tidak sama dengan waktu kita. Kita pengen Tuhan melakukan sesuai dengan waktu kita. Tapi kita lihat, semuanya direncanakan oleh Tuhan.
Dan kita lihat akhirnya pada hari yang keempat Lazarus dibangkitkan. Tuhan Yesus punya rencana. Kenapa tidak hadir pada saat Lazarus sakit? Karena Tuhan Yesus punya rencana untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, yaitu membangkitkan kembali Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Jadi yang pertama, belajar percaya pada rencana Tuhan. Yang kedua, belajar percaya pada kuasa Tuhan. Menarik di sini katakan Tuhan Yesus sampai ke Lazarus itu pada saat sudah 4 hari dibaringkan di dalam kubur, ayat ke-17. Saudara, kepercayaan orang Yahudi pada saat itu, mereka meyakini bahwa orang yang meninggal selama 3 hari arwahnya masih ada di sekitar jasad, dan arwah berusaha untuk masuk ke jasad sampai pada hari yang ketiga. Ketika hari yang ketiga, badan sudah mulai berubah, jasad sudah mulai berubah, dan akhirnya arwah meninggalkan jasad. Dan kita lihat Lazarus sudah 4 hari, bahkan dikatakan sudah berbau. Jadi bagi orang Yahudi itu tidak mungkin lagi hidup karena sudah melewati 3 hari. Kalau hari yang pertama, hari yang kedua Tuhan Yesus datang, hari yang ketiga Tuhan Yesus datang menghidupkan kembali, bagi orang Yahudi itu hal yang lumrah pada saat itu. Keyakinan mereka seperti itu. Karena 3 hari masih bisa hidup kembali. Tapi ketika 4 hari sudah tidak mungkin hidup kembali. Dan Tuhan Yesus mau menyatakan kuasa Tuhan, bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Jadi Tuhan Yesus mau para murid belajar pada kuasa Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Sekalipun orang mengatakan bahwa itu 4 hari sudah tidak mungkin lagi hidup, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus menghidupkan kembali Lazarus pada hari yang keempat. Jadi saudara, dari kisah ini kita belajar untuk semakin percaya pada rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita, dan percaya pada kuasa Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat hari ini. Tuhan resapkan, Tuhan meteraikan firman-Mu kepada hati setiap kami, sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi kami ketika kami menghadapi pergumulan, persoalan yang hebat. Kami mau belajar semakin percaya pada rencana Tuhan dan semakin percaya pada kuasa Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.